mawas diri di tengah arus keduniawian. Ada yang berpendapat, penderitaan orang berduit seringkali bukan karena hartanya, melainkan karena gejolak keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Mengapa fenomena itu terjadi? 1. Konsep egois. Penderitaan manusia bermula dari si sosok egois dalam diri, yang selalu merasa kurang, selalu ingin menonjolkan diri. Ketika seseorang memuja uang, itu pertanda keinginan egois untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Uang bukan lagi sebagai alat tukar, melainkan alat untuk memperbesar si ego. Akibatnya, manusia menjadi budak dari keinginan yang tidak pernah terpuaskan. 2. Mengembang dan mengkerut. Bahwa senang dan sedih adalah siklus yang tak pernah berakhir. Jika keinginan dituruti, si ego akan bertambah. Jika tidak tercapai, si ego akan merasa sedih. Jika uang dijadikan tuan, kita akan terjebak dalam siklus ini selamanya. Dengan memposisikan uang sebagai alat, maka rantai ini terputuskan. Kita takkan lagi didikte oleh rasa takut kehilangan atau nafsu terus menambah. Memahami siklus ini membebaskan kita dari perangkap kebahagiaan semu. Bahaya menjadikan uang sebagai tuan. Saat uang memegang kendali, keputusan hidup kita seringkali didasari oleh takut kehilangan status, takut tidak cukup, sehingga menghalalkan segala cara keji. Kehilangan integritas dan hubungan sosial demi angka saldo bank. 3. Meremehkan atau memuja. Prinsip manusia tanpa identitas yang melekat. Tidak bersikap yang merendahkan atau menyepelekan, namun juga tidak bersikap memuja-muja hal duniawi. Tidak memuja, agar kita tidak kehilangan diri sendiri saat kaya. Tidak membenci atau meremehkan, agar kita tetap berfungsi di dunia nyata. Inilah berdiri tegak di tengah-tengah kenyataan tanpa dipermainkan oleh emosi kebendaan, uang. Uang sebagai energi netral. Uang pada dasarnya adalah benda mati yang bersifat netral. Ia menjadi baik atau buruk tergantung pada niat dan karakter orang yang memegangnya. Jika dipuja, ia bisa memicu rasa cemas akan kekurangan, scarcity mindset. Jika disejajarkan, ia bisa menjadi alat pertukaran nilai yang memicu keberlimpahan, abundance mindset. 4. Rasa bebas. Jadilah manusia seutuhnya. Jujur pada rasa, bebas dari keinginan yang menyesakan. Bebas dari rasa khawatir berlebihan akan masa depan. Bebas dari rasa menyesal berlebihan akan masa lalu. Bebas dari rasa takut miskin. Bebas dari rasa sombong karena berduit. Ketika uang diletakkan sebagai pelayan, maka tercapailah kemerdekaan ini. Uang mengalir masuk dan keluar tanpa mengganggu kedamaian batin. Menempatkan uang sebagai pelayan yang baik. Uang bertugas untuk mempermudah hidup kita. Di posisi ini, fokus seseorang bukan lagi tentang memiliki, tapi tentang memberdayakan. Kegunaan, utility. Bagaimana uang ini bisa meningkatkan kualitas hidup? Kontribusi. Bagaimana uang ini bisa membantu orang lain? Pertumbuhan. Bagaimana uang ini bisa dikelola agar terus tumbuh dengan sehat? Kekayaan bukan lagi tentang seberapa banyak yang masuk, tapi seberapa baik kita mengendalikannya, membagikannya. Filosofi rem dan gas. Prinsip 6S. Pernahkah Anda merasa hidup terus mengejar sesuatu yang tidak ada habisnya? Dalam kehidupan modern, kita sering lupa bahwa hidup butuh dua pedal, rem dan gas. Jika hanya ada gas tanpa rem, hidup akan lepas kendali, terjerat hutang dan berakhir dalam kecelakaan finansial. Namun jika hanya ada rem tanpa gas, hidup akan terasa kaku, pelit, dan membosankan. Inilah prinsip 6S, obat penenang bagi jiwa yang sering merasa kurang,
melalui frugal mindfulness. 1. Sesuai kebutuhan. Fokus pada apa yang penting, bukan sekedar keinginan. 2. Sesuai keperluan. Utamakan efisiensi di setiap pengeluaran. 3. Secukupnya. Lawan rasa serakah dengan rasa cukup. 4. Sejujur-jujurnya. Memiliki integritas dalam mengelola uang. 5. Sewajarnya. Jaga keseimbangan agar tidak berlebihan. 6. Senyaman-nyamannya. Kejar ketentraman batin bukan sekedar angka di rekening. Gunakan 6S sebagai rem konsumsi. Saat kita mampu mengerem keinginan yang sia-sia, kita punya kekuatan lebih untuk menginjak gas kebahagiaan menuju ketenangan sejati. Selamat berkendara di tengah arus keduniawian. Hidup bahagia adalah hidup yang selaras dengan rasa sejati, bukan rasa yang dibentuk oleh ekspektasi orang lain. Waktu tiada tara nilainya. Kebahagiaan tiada tara nilainya. Nyawa tiada tara nilainya. Mau membiasakan diri hidup dalam kebahagiaan, barulah dikatakan hidup di saat ini. Dialah orang yang memiliki cita rasa, kualitas dan gaya hidup bermartabat mulia.